Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir. Faqala al-imam qutbud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid darain, amin. Wa yaqwal yaqinu bi wa yahsunu bi asbabin minha wa huwa al-aslu walladhi alayhi al-madar an yusghiya al-'abdu bi qalbihi wa udhunihi ila istima'il ayati wal akhbar ad-dallati ala jalalillahi ta'ala wa kamalihi wa 'azamatihi wa kibriyaihi wa infiradihi bil khalqi wal amr والسلطان والقهر وعلى صدق الرسل وكمالهم وما أيدوا به من المعجزات وما حل بمعانديهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر من إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pengajian yang lalu, bahwa kita ini berkewajiban untuk selalu memperkuat keyakinan kita pada Allah. Kenapa demikian? Sebab sebagaimana yang telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya dengan yakin kepada Allah, yakin kepada kekuasaan Allah, yakin kepada sifat-sifat kesempurnaan Allah, itu orang akan memperoleh ketentraman dan kebahagiaan yang hakiki. Hanya itu. Tanpa adanya keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada sempurnanya kekuasaan Allah, keyakinan kepada sempurnanya sifat-sifat Allah, apapun yang diusahakan oleh seseorang untuk mendapatkan ketentraman tidak mungkin terjadi, tidak akan bisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha bihikmatihi ja'ala ar-rauha wal faraj fil yaqini war ridha wa ja'ala ad-dhiqa wal haraj fis syakki was sukhti." Sesungguhnya Allah itu dengan kebijaksanaannya telah menjadikan ketentraman, kelapangan itu pada yakin dan ridho. Jadi yakin dan ridho, yakin bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa, dan ridho terhadap apapun yang terjadi di alam ini, apapun yang menimpa pada dirinya itu ridho, diterima dengan keridhaan karena ini yang menghendaki Allah, dan pasti ada hikmah, ya, yang akan menguntungkan orang ini. Sebaliknya, wa ja'ala ad-dhiqa wal haraj fi syakki was sukhti. Allah menjadikan kesempitan, kesengsaraan, keresahan, ya, ketakutan pada ragu, kurang yakin kepada Allah, dan pada tidak ridho alias gerundel, ya, ngersulo, ya. Itu apa? Wasyaki. Kenapa saya kok begini? Kenapa kok begini? Kenapa? Itu namanya tidak ridho, namanya, ya, tidak ridho, dan menunjukkan orang itu tidak yakin kepada Allah. Adapun keyakinan itu akan bisa kuat, akan bisa membaik karena ada beberapa sebab, katanya pengarang kitab ini Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Di antaranya sebab yang paling pokok, ya, yang paling pokok, kita ini hendaknya memperhatikan, mendengarkan, dan merenungkan
serta mengangan-angan akan ayat-ayat firman Allah yang menerangkan tentang kebesaran kekuasaannya, akan ciptaan-ciptaan yang menunjukkan akan sempurnanya kekuasaan Allah. Dulu sudah pernah kami sampaikan di antara sekian banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah itu disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 sampai ayat 4 yang diantaranya ayat itu menerangkan tentang langit langit yang diciptakan oleh Allah begitu tinggi, begitu luas, itu tanpa satu tiang penyanggah pun tetap tidak jatuh tidak jatuh. Kemudian langit ini sampai 7 lapis langitnya. Di samping itu Allah menciptakan matahari dan bulan ditundukkan oleh Allah. Coba ini, matahari itu dibuat oleh Allah bercahaya dan dapat menyinari seluruh jagat ini. Padahal kita bisa melihat di Malang ini aja lampu listrik itu berapa juta atau berapa ratus juta watt itu. Itu paling-paling hanya menerangi di dalam aja, di dalam rumah ada. Di luar enggak, kalau di luar enggak ada, tetap gelap. Tapi ini Allah membuat satu lampu satu bisa menerangi sampai masuk ke dalam rumah pun bisa terang berkat Allah menciptakan. Padahal matahari itu berjalan, bukan digantung seperti lampu ini. Kok tidak jatuh? Berjalan. Jalannya matahari ini setiap hari pindah sampai 360. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, itu dalam surat Yasin itu. Matahari ini berjalan pada jalurnya, pada edarnya. Setiap hari pindah terus. Makanya kan bayangan kita itu kan tidak sama. Hari ini bulan ini itu karena jalannya berbeda gitu. Nanti sampai setahun baru kembali lagi ke jalan yang benar. Begitu terus. Jadi ada jalan-jalan yang musim dingin, musim kemarau itu ada. Kemudian Allah menciptakan matahari itu besarnya diterangkan dalam tafsir itu 170 kali besarnya bumi. Bagaimana ini? Padahal bumi ini bulat, itu saking besarnya itu seperti datar saking besarnya bumi ini, padahal bulat. Matahari itu besarnya itu 170 kali besarnya bumi. Itu oleh Allah diletakkan di langit yang keempat, bukan langit yang pertama. Kalau bulan ini letaknya di langit pertama, bulan. Kalau bulan ini letaknya di langit yang pertama. Tapi kalau matahari ini di langit yang keempat. Itu pun bisa tembus ke bumi sampai bisa menyinari seluruh jagat. Dan tidak hanya itu sangat bermanfaat bagi makhluk Allah di bumi ini Andaikan Allah tidak menciptakan matahari, tidak ada satupun makhluk yang hidup, tidak ada tanaman yang hidup, tidak ada manusia yang hidup. Ini diantara kekuasaan Allah. Setiap hari matahari itu terbit pada waktunya, tunduk kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru yasjudan Matahari dan bulan itu tunduk dan jalannya sendiri-sendiri itu. Bulan juga jalan sendiri, tidak pernah berbenturan, tidak pernah rebutan. Disi-disi tidak pernah. Jadi sebelum waktunya sangat itu tidak mungkin datang. Itu terus sampai nanti kalau sudah dekat hari kiamat, matahari dan bulan itu akan, dan matahari nanti akan setiap hari itu taat kepada Allah. Dalam hadis disebutkan ketika zaman sudah
penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman, ya. Ya wallahu alam, mungkin zaman sekarang ini sudah masuk apa enggak? Itu matahari setiap hari itu izin gitu. Mau tidak terbit ketika melihat banyaknya kemungkaran di muka bumi ini. Tapi oleh Allah tidak boleh. Ya, selama belum sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Walaupun kemaksiatan merajalela yang matahari itu sudah wegah gitu. Sudah bosan lihat penduduk ini sudah penuh dengan kemungkaran, itu minta izin untuk tidak terbit gitu. Tapi oleh Allah tidak boleh, tetap terbit jalan sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada itu catatannya ya. Walaupun dirahasiakan oleh Allah kapan ya. Tahu-tahu matahari ini minta izin untuk tidak terbit, diizini oleh Allah. Ya wis, gak usah metu sih. Tidak keluar, ya malam terus gitu. Malam sampai kira-kira seukuran 3 malam. Ya. Bagi orang yang ahli tidur, ya enak ya. Bangun, berarti sik kurang turuku, tidur lagi ya. Bangun tidur, kok sik peteng, sik kurang berarti turuku, ya begitu. Tapi bagi orang yang ahli tahajud, lihat, masih gelap, berarti kurang tahajud saya, begitu terus. Ya. Nah ini sampai kurang lebih kira-kira 3 malam lamanya itu. Ya. Kemudian setelah kira-kira seukuran 3 malam itu, ternyata matahari itu ya, muncul kelihatan padang gitu. Manusia sama keluar, ternyata matahari tidak terbit dari timur, tapi terbitnya dari apa? Barat. Ya, kalau sudah demikian, ya sudah lemes semua manusia ini, lemes. Ya. Sudah ditutup itu pintu tobat itu, walaupun orang menangis dengan sampai habis air matanya, tidak bisa, sia-sia. Sudah ditutup pintu tobat. Jadi pintu tobat itu ada 2 ya. Pintu tobat ditutup secara khusus pribadi orang, yaitu di saat roh sudah sampai di tenggorokan. Ghorghoroh namanya. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughorghir. Allah itu selalu menerima taubat seorang hamba selama masih belum sampai pada ghorghoroh. Ghorghoroh itu nyawa sudah sampai di tenggorokan. Kalau sudah sekarat baru tobat ya enggak. Seperti tobatnya Fir'aun itu loh. Tobat Fir'aun tapi sudah sekarat baru tobat. Enggak diterima oleh Allah. Itu pintu tobat secara pribadi orang ketika sudah nazak ya. Adapun pintu tobat yang kedua yang dibuka secara umum dan nanti akan ditutup secara umum ya. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, sudah ditutup itu pintu tobat, ya siapapun yang akan bertobat sudah tidak bisa sudah. Dan pada saat itu orang sudah benar-benar tahu bahwa yang namanya dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Orang walaupun dikasih rumah yang senilai 5 M, PN umaku, godek, gawe apa kari ngenteri deret tok ya. Mobil Mercy ya, mobil yang senilai mungkin 1 M. Dikasihkan, tidak mau gitu. Jadi padahal belum terjadi kiamat betul, itu sudah orang tahu bahwa yang namanya dunia ini yang ketika belum ya sampai pada waktu itu orang rebutan dunia, sampai korupsi, sampai menipu, sampai membunuh orang. Tapi ketika matahari sudah terbit itu orang ya tidak ada yang mau. Ya. Seperti kalau orang itu mati itu sudah ya, mati, ya, tidak ada artinya sama sekali yang namanya dunia ini. Nah ini, itu Allah Maha Kuasa, semua itu tunduk, semua itu, ya, apapun yang di alam ini semua tunduk pada Allah. Tidak ada benda yang apa saja tumbuh kecuali itu Allah yang tunduk kepada Allah untuk tumbuh. Ya, satu yang bergerak kecuali Allah yang menyuruh bergerak dan ya, mau bergerak. Tidak ada sesuatu yang tadinya bergerak terus diam, Allah yang menyuruh diam. Nah, itu termasuk matahari ini. Jadi walaupun tidak ada gantungannya, tetap tidak jatuh karena diperintah oleh Allah gitu.
Jadi bisa tidak jatuh, bisa jalan, bisa taat terus itu taat karena diperintah oleh Allah. Itu diantara kebesaran kekuasaan Allah. Kita ini disuruh memikirkan gitu lah. Makanya tidak ada amalan ibadah itu yang lebih afdal daripada apa? Tafakkur. Sampai ada hadis tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Mikir-mikir tentang ciptaan Allah, ya Allah. Alangkah besarnya Allah menciptakan matahari. Satu bisa menerangi ini, bisa menyebabkan tanaman bisa hidup, manusia bisa. Karena ini Allah. Coba kalau Allah tidak menciptakan atau menghentikan matahari, ya 1 bulan gitu aja, bagaimana manusia? Ya. Itu sehingga makin percaya kepada Allah, makin yakin kepada Allah. Terus otomatis ketika orang itu makin iman, makin yakin, makin takut, makin butuh kepada Allah. Makin butuh terus otomatis ketika orang itu merasa butuh pada Allah, mau diperintah apapun mau, itu karena merasa butuh sama Allah. Kalau Allah tidak pernah butuh sama makhluk ini, biar ibadah atau tidak ibadah, mau ngaji apa tidak ngaji, ya tidak butuh Allah, ya. Walaupun seluruh dunia itu loh, seluruh dunia dalam hadis qudsi, ya, semua orang maksiat, semua tidak ada yang ngaji, semua tidak ada yang ibadah, semua Allah tidak berkurang kemuliaannya sedikit pun, tidak berkurang, tetap selamanya maha agung, maha tinggi, maha sempurna segala-galanya. Sebaliknya seluruh dunia ini jadi orang yang iman semua, baik semua, ya tidak menambah kemuliaan Allah, tetap. Jadi kalau Allah menghendaki bisa gitu loh, menciptakan seluruh makhluk baik semua bisa, tapi Allah tidak menghendaki demikian, ya. Sengaja di dunia ini, ya, dibuat ujian oleh Allah, ya, sehingga bermacam-macam, ya, makhluk di dunia ini perbuatannya pun juga bermacam-macam. Itu kita dalam kehidupan ini disuruh mikir-mikir tentang ciptaan Allah yang akan bisa menguatkan keimanan dan keyakinan, ya, termasuk kita ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan diangan-angan maknanya gitu loh. Diangan-angan maknanya. Bahkan tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran itu, ya, Kitabun anzallahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, ya. Kitab yang diturun, yang penuh barokah, kitab Al-Quran, yang penuh barokah, yang banyak kebaikan-kebaikannya yang diturunkan liyadabbaru ayati, agar mereka manusia ini memikirkan akan ayat-ayatnya, mengangan-angan ayatnya, bukan hanya sekedar dibaca gitu. Bukannya sekedar dibaca, ya. Jadi karena Al-Quran ini ibarat surat dari Allah disampaikan, ya otomatis kita baca, kita pahami dan terus diamalkan, itu maksudnya suratnya. Bukan hanya sekedar dibaca di lisan, walaupun baca itu saja sudah termasuk ibadah gitu. Baca termasuk ibadah. Tapi ya lebih dari itu kita dianjurkan untuk memahami maknanya gitu. Ya. Nah, kapan kita ini bisa memahami makna Al-Quran, bisa apa? Mengamalkan Quran, karena orang itu tidak pernah ngaji Al-Quran, tidak pernah mempelajari Al-Quran. Kadang-kadang ada orang itu padahal belum bisa baca Quran, baca tok itu belum bisa, tapi tidak mau, ya, datang nambah, padahal banyak itu ulama atau kiai yang mengajarkan Quran, begitu juga mengajarkan tafsirnya, ya. Itu padahal, ya, barangkali berapa persen manusia yang bisa paham Al-Quran bisa. Itu apa? Ya, berapa yang mau ngaji mempelajari ini? Kadang-kadang selama hidup di dunia 60 tahun masih belum ngerti sama sekali isinya Quran. Kadang-kadang belum bisa baca Quran sama sekali. Alangkah ruginya orang hidup yang demikian ini gitu. Nah ini. Nah, tapi umumnya manusia tidak sadar kecuali kalau sudah mati baru sadar. Itu yang dimaksud wasakhkhara syamsa wal qamar, Allah menundukkan matahari dan bulannya. Yudabbirul amr, Allah itu mengatur seluruh perkara ini, sudah diatur oleh Allah. Jadi sebelum kita ini hidup, ya, sebelum lahir itu Allah sudah mengatur, nanti orang ini begini, nanti orang ini begini, nanti orang ini apa? Ya.
Rezekinya sekian, nanti kerjanya ini, kemudian nanti jodohnya ini, itu sudah diatur oleh Allah. Makanya kita ini jangan ngatur Allah. Kita menerima apapun, yang penting kita ini ikhtiar Ibarat orang kerja, jangan ngatur Allah. Allah, saya hari ini harus untung sekian. Dalam setahun saya harus untung sekian loh. Kadang-kadang banyak orang target sama Allah. Sudah dianu, saya harus tahun saya harus untung sekian. Ini namanya ngatur Allah ini. Ngatur Allah. Padahal Allah yang ngatur itu Allah. Makanya bukti kalau yang ngatur itu Allah, betapapun pandainya orang ini. Kadang-kadang orang berusaha mungkin punya toko yang besar atau punya warung besar yang setiap hari umumnya itu ramai. Tapi kalau Allah menghendaki, walaupun secara akal ramai, kalau Allah menghendaki sepi mulai pagi sampai sore tidak ada yang beli, bisa itu. Bisa. Makanya orang itu jangan ngandalkan, jangan merasa bisa, jangan merasa punya gitu. Jadi apapun yang terjadi ini semata-mata Allah yang ngasih, seperti rezeki itu yang membuat orang itu bisa lancar usahanya, bisa berhasil, bisa ini Allah gitu loh. Jangan sampai kita ini terus merasa diri kita bisa, merasa ini terus akhirnya dibiarkan oleh Allah. Allah tidak ngasih pertolongan, orang ini pasti tidak akan bisa hidup. Ini namanya yudabbirul amr. Dengan kekuasaan Allah, dengan kebijaksanaan Allah, Allah sudah ngatur urusan makhluk ini. Kemudian di antaranya tidak saya baca ayat yang sempurna supaya yang mana setiap akhir-akhir ayat itu Allah menerangkan sesungguhnya dalam yang demikian itu disebutkan tanda-tanda ciptaan Allah yang ketika diangan-angan itu pasti akan menjadi tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berpikir, yang akan memberikan rasa iman dan takut dan yakin kepada Allah. Di antaranya lagi, tidak perlu saya baca lengkap ayatnya disebutkan di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah itu Allah menjadikan tanah. Fil ardi qita'um mutajawiratun. Tanah yang berdampingan, yang dekat gitu loh, jaraknya dekat. Terus ada tanaman-tanaman berbeda gitu loh, yang satu dengan yang lain, padahal disiram dengan air yang sama gitu, tanahnya pun sama. Jadi sama-sama dari tanah itu airnya juga sama, tapi tanaman yang tumbuh ini mulai dari warnanya, bentuknya, batangnya, mulai dari daunnya sampai warnanya sama-sama hijau. Hijaunya pohon yang satu, daun yang satu dengan yang lain tidak sama, sama-sama hijau, sama-sama kuning, buahnya pun juga demikian, bentuknya, warnanya, rasanya sama-sama manis. Manisnya yang satu manisnya duren sama manisnya apel, manisnya ini tidak sama. Ini tanda, padahal tanahnya satu gitu. Terus air yang dibuat nyiram satu. Rumput-rumput itu ketika dimakan oleh hewan itu aja tidak sama keluarnya dari kotoran itu loh. Kalau dimakan oleh sapi keluarnya kotoran seperti itu. Kalau dimakan oleh kambing sama rumputnya jadinya seperti itu. Loh, kok tidak sama gitu loh. Ini kalau diangen-angen luar biasa, itu akan menambah keyakinan kepada Allah. Berarti Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Termasuk adanya ketika tidak ada hujan yang lama, kering, tanaman banyak yang kering, rumput-rumput tidak ada. Kemudian ketika Allah menurunkan air hujan langsung tumbuh. Nah ini sebenarnya peringatan bagi manusia gitu loh, bahwa Allah yang bisa menghidupkan sesuatu yang tadinya mati itu tidak repot juga menghidupkan manusia setelah mati nanti, gampang. Apa bedanya dengan tanah yang mati tadi? Karena lama tidak ada hujan, terus Allah menurunkan hujan, terus menjadi tumbuh tanaman subur. Apa bedanya dengan orang mati ini?
Nggak ada bedanya. Dan kalau berbicara tentang bahwa manusia itu akan dihidupkan kembali oleh Allah, itu justru lebih gampang bagi Allah daripada menciptakan pertama kali. Wong manusia makhluk ini asalnya tidak ada, Allah bisa kok menciptakan. Dan tidak repot, hanya kun fayakun. Ya. Apalagi hanya tinggal mengembalikan yang tadinya sudah ada, terus mati, terus dihidupkan lagi, itu sangat gampang. Ya. Nah ini, ya. Di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah, Allah menjadikan tanah-tanah itu berdampingan satu dengan yang lain. Kadang-kadang bentuk tanahnya tidak sama satu dengan yang lain, warnanya, terus penghasilannya. Ya. Kemudian juga dari bentuk tanaman, warnanya, ya. Kemudian buahnya, rasanya pun juga tidak sama. Ini semua katanya inna fi dzalika laayatin liqaumi yaqilun. Sesungguhnya pada yang demikian ini pasti terdapat tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berakal, yang mau berpikir gitu, yang mau menggunakan akal sehatnya. Itu diantara ayat-ayat yang menerangkan tentang ya, tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Di antaranya lagi bisa dibaca nanti dalam surat Ar-Rum ya, ayat 20 sampai ayat 25 ini. Itu ada ayat wa min ayati wa min ayati wa min ayati wa min ayati. Itu banyak di antara tanda kebesaran kekuasaan Allah. Allah menjadikan ini, Allah menjadikan manusia ini dari tanah ya. Walaupun dari tanah terus jadi Nabi Adam ya. Kemudian ya jadi anak turunnya semua ini tidak sama gitu. Padahal dari satu ya. Tidak sama bentuknya, kulitnya, ada rambutnya, kemudian bahasanya pun juga tidak sama ya. Sampai kelakuannya pun juga tidak sama. Ini ya. Kemudian Allah menjadikan ya, termasuk tanda kebesaran kekuasaan Allah, atau Allah menjadikan jodoh gitu. Ini juga termasuk tanda kebesaran kekuasaan Allah. Ini Allah sudah yang menjodohkan, itu Allah, bukan kita gitu. Buktinya kalau orang itu ya, bahwa Allah yang menjodohkan orang itu ya, banyak kita saksikan itu orang kadang-kadang mencari jodoh itu kemana saja. Tapi kalau sudah belum jodohnya itu ada saja penghalang. Kadang-kadang sampai kemana-mana ngeletek ya, dapat tonggonya sendiri ya. Padahal kepingin milihnya yang ini yang ini ya. Banyak orang itu yang saya harus pilih yang begini, saya harus tidak bisa ya. Ternyata kadang-kadang dapatnya yang jelek ya. Itu banyak orang dengan. Kadang-kadang kan ini yang laki ganteng gagah, yang perempuan, tapi karena itu jodoh ya, justru jadi sebabnya ya, tentrem gitu, tentrem. Dan ini sebenarnya semua ujian ya. Sebenarnya ketentreman, kenikmatan itu tidak ditentukan oleh penampilan zahir, tapi justru yang ada di hati. Iman itu kuncinya, yakin ya. Banyak orang itu yang biasa, kadang-kadang ya tidak kaya, pas-pasan ya. Kadang-kadang ya tidak cantik, tidak ganteng ya. Tapi justru tentrem, mulai kecil mulai kawin sampai tidak pernah ya. Nah ini ya. Kadang-kadang ya, yang laki ganteng, yang perempuan cantik, kaya, sama kayanya, sama terkenalnya, kadang-kadang tiap hari neraka gitu ya. Tiap hari neraka, tukaran terus. Nah ini ya. Kembali kata Allah, termasuk tanda kebesaran kekuasaan Allah itu Allah ngasih jodoh ini, jodoh ya. Dan ini semua sebenarnya ujian bagi manusia ya. Ujian ya. Kalau orang itu lulus ya, betapapun jeleknya orang punya istri misalnya, tapi kalau akhlaknya baik ya, besok jadi orang paling cantik di akhirat. Tapi walaupun paling cantik di dunia tapi tidak punya akhlak ya, jangankan besok di akhirat ya, ketika mati aja sudah ya, menjijikkan ya. Jadi
Makanya kita ini diperintah oleh Nabi kalau mencari jodoh, mencarikan jodoh untuk anak kita itu, ya, supaya yang cantik batin itu nomor satu gitu, ya. Yang cantik batin, ya. Itu nomor satu, ya syukur-syukur kalau wah. Tapi yang pertama dan yang paling utama itu kecantikan batin ini, ya. Jadi artinya akhlaknya baik, ya, neriman, sabar, ya, ya ngalah, ya, itu akhlak cantik batin itu. Coba, misalnya ya, misalnya, walaupun orang laki sekarang kami contohkan punya istri cantik, sudah cantiknya luar biasa, tapi ya, setiap suami pulang kerja nyentak, ngongkon apa, bentak suami, ya, apa, tidak pernah mesem, ya, apa, merengut saja, kadang-kadang ngomong kasar, ya. Disuruh, ya, suaminya tidak dihormati, terus apa, ya, tentremnya di mana kalau demikian, ya. Tapi walaupun orang itu biasa, tapi akhlaknya baik, sopan, ya, pada suaminya ngomong halus, tidak pernah, ya, ngomong kasar, ya. Nah ini justru itu yang akan menjadikan orang tentrem, ya, tentrem selamanya, ya. Begitu juga, ya, apa artinya gagah, ganteng misalnya, tapi kasar, ada salah sedikit ditempeling, dipukul istrinya, banyak ini. Terus apa ketentraman di mana demikian? Jadi makanya Nabi itu menyuruh gitu loh, ya. Fadfar bidatidin taribat yadak, ya. Pilih yang kuat agamanya, yang bagus, ya, akhlaknya, batinnya gitu. Pasti kamu untung, ya. Cuma ya saking kuatnya nafsu manusia, nafsu, ya. Nafsu ini makanya musuh yang paling berat. Ya. Umumnya orang itu ya tidak puas, tidak lego gitu. Saya ini kadang-kadang macam-macam, gengsi saya begini gini macam-macam. Ya, ini nafsu semua, ya. Kembali ya, dalam ayat surat Ar-Rum ayat 20 sampai 25 itu termasuk menerangkan tentang tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yang tidak mungkin kami sampaikan dalam kesempatan ini juga, ya. Di antaranya lagi, nah, katanya disebutkan dalam kitab ini, kita juga disuruh membaca ayat-ayat atau hadis-hadis yang menerangkan tentang kebenaran Rasul dan mukjizat-mukjizat Rasul, ya. Itu kita disuruh mengangan-angan, memikirkan ayat-ayat yang menerangkan tentang mukjizat Rasul atau cerita-cerita yang diabadikan dalam Al-Quran, ya. Seperti ceritanya Ashabul Kahfi diabadikan dalam Al-Quran. Coba ini, Allah Maha Kuasa gitu. Allah Maha Kuasa berkat imannya pemuda-pemuda, ya. Ashabul Kahfi ini 7 orang pemuda yang kepingin mempertahankan iman gitu, karena hidup di tengah-tengah masyarakat kafir, rajanya zalim, ya. Nah, mereka ini, wah, bagaimana kita supaya selamat iman kita, ya? Ya, kita berlindung aja sudah, jalan. Akhirnya diikuti oleh anjingnya satu, ya. Anjingnya ini yang menunjukkan sampai ke gua, ya. Di ke gua ternyata ada setelah payah istirahat ditidurkan oleh Allah sampai berapa lama? 360 tahun. 309 tahun. Ya. Walabithu fi kahfim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka tinggal di gua itu 309 tahun. 309 tahun. Loh, 309 tahun itu utuh jasadnya, enggak makan, enggak minum. Kalau Allah menghendaki bisa gitu, enggak repot. 309 tahun enggak makan, enggak minum, jasadnya utuh, enggak rusak. Terus ketika mereka bangun, perasaannya itu seperti tidur sehari atau setengah hari. Jadi Allah bisa menjadikan waktu yang lama, tapi seperti sebentar kalau Allah menghendaki. Waktu yang sebentar pun juga bisa lama kalau Allah menghendaki. Ketika terjadi hari kiamat itu seharinya. Kata Allah dalam Quran, fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana. Dalam seharinya hari kiamat itu seukuran 50.000 tahun.
Sehari seukuran. Tapi bagi orang kafir, bagi orang-orang yang durhaka, itu saking beratnya azab Allah itu sehari itu seperti 50.000 tahun. Ya. Tapi bagi orang mukmin yang istiqomah ibadah kepada Allah, yang punya keyakinan kepada Allah, ya tidak terasa, hanya sesaat selesai urusan itu, urusan di hari kiamat. Nah ini, jadi Allah bisa itu, seperti orang dikubur itu loh. Orang setelah mati itu bukan mati itu, pindah alam saja. Hidup di alam barzah namanya. Barzah itu namanya alam yang memisah antara kehidupan dunia dan akhirat. Itu hidup di alam barzah persis seperti di dunia ini. Hanya beda gitu. Ya. Mereka tahu, hanya kita tidak tahu ya apa kehidupan mereka. Persis. Ya. Nah, mereka ini ya bagi orang-orang yang memang mukmin, yang istiqomah ibadah, yang soleh, itu walaupun mungkin ribuan tahun hidup di alam barzah itu sebentar, ya, sampai hari kiamat, kok sudah kejadian itu tidak terasa, saking nikmatnya. Ya. Tapi sebaliknya, betapa sengsaranya itu orang sudah menunggu, tidak enak, ya. Itu ya apa sih orang menunggu itu loh? Nunggu itu pekerjaan paling apa? Paling tidak menyenangkan itu. Nunggu itu walaupun 5 menit aja katanya marah. Sampai ini janjian ini aku ngenteni bisa jam lebih, 2 jam. Padahal masih 5 menit. Ya. Itu begitu. Nunggu itu loh. Padahal tidak ada apa-apa. Ya apa itu nunggu sambil disiksa gitu. Ya. Kadang-kadang kan orang itu nunggu itu tambah merasa lama itu kalau ya, tambah menakutkan gitu. Jadi misalnya ada di tempat sendirian, terus apalagi gerimis-gerimis, terus banyak nyamuknya, itu sebentar rasanya lama. Ya. Tapi kalau nunggu tapi enak itu tidak terasa, ya. Tidak terasa. Ya. Seperti orang manten anyar itu biasanya semalam kok isuk ya, tidak terasa, karena senang gitu. Ya. Nah begitu juga ini Allah Maha Kuasa gitu loh. Kalau Allah mengendaki, ditidurkan 309 tahun, badannya tidak rusak. Terus bagi mereka tidak terasa. Taunya uang yang dibawa itu sudah tidak laku. Mau beli makanan setelah bangun itu mana-mana tidak laku. Ketika dipegang ini orang mana ya kok pakai uang ini? Dicek, ini uang ini sudah 300 tahun lebih yang lalu ini sudah tidak laku. Baru tahu gitu. Dan sudah melihat suasana masyarakat sudah berubah total. Yang dulunya itu masyarakat kafir rusak, ya sekarang setelah bangun terus mau beli itu sudah makmur gitu loh. Masyarakat Muslim itu taunya bahwa mereka ini benar-benar sudah 300 tahun lebih. Begitu juga diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 259. Ayat surat Al-Baqarah ayat 259 itu menerangkan tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair ini pernah ya ditunjukkan tentang tanda kebesaran kekuasaannya. Itu ketika berjalan melewati perkampungan yang rusak hancur. Mungkin karena perilaku manusia akhirnya dibinasakan oleh Allah, diturunkan bencana sampai rusak, sudah hancur, seperti tidak ada perkampungan, ya, saking parahnya bencana yang menimpa. Terus beliau memikirkan, ya apa ya caranya Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini ya. Akhirnya kata Allah, fa'amatahullahu mi'ata am. Ya, maka Allah mematikan Nabi Uzair ini 100 tahun, dimatikan 100 tahun. Setelah 100 tahun, tsumma ba'atsa, kemudian dibangkitkan. Setelah ditanya, qala kam labista, wahai Uzair, berapa lama Anda tinggal di sini? Dijawab oleh beliau, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya tinggal di sini hanya sehari atau setengah hari ya Allah. Kata Allah, qala bal labista mi'ata am. Kamu bukan sehari setengah hari, kamu tinggal di sini ini 100 tahun, sudah 100 tahun. Ya Pak, ini kekuasaanku ya. Walaupun kamu 100 tahun tapi tetap ya.
Fanzur ila ta'amik. Lihat makananmu, minumanmu, bawa ya. Anggur, bawa buatin, bawa minuman. Lam yatasanna, masih tidak berubah. Kalau Allah menghendaki itu lah. Jadi bisa. Makanan yang secara akal pasti rusak. Itu kalau Allah mengatakan tidak rusak, ya tidak rusak. Kalau Allah mengatakan tidak rusak, ya tidak rusak. Tapi kalau Allah mengatakan walaupun seluruh orang ini tidak akan rusak ini. Kalau Allah mengatakan rusak, ya rusak. Ya, itu kekuasaan Allah itu demikiannya. Jadi bisa menjadikan makanan yang mestinya itu rusak, tapi oleh Allah dijadikan tidak rusak, walaupun 100 tahun. Ya. Tapi di sisi lain Allah ingin membuktikan bahwa kamu ini benar-benar 100 tahun. Coba lihatan itu. Ya. Himar, keledaimu yang kamu jadikan kendaraan dulu sudah hancur dan hancur berulang-ulang. Ini benar-benar sudah 100 tahun yang lalu. Jadi dari satu sisi dihancurkan ini ketika Allah menghendaki hancur, yang satu diwutuhkan ketika Allah menghendaki tidak hancur. Nah ini, itu Allah Maha Kuasa, dan ini sengaja oleh Allah dibuat ya, supaya menjadi tanda kekuasaan Allah bagi manusia, supaya diangan-angan, terus manusia supaya yakin kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa saja Allah itu menjadikan waktu yang lama itu sebentar, bisa saja Allah itu menjadikan waktu yang sebentar bisa lama kalau Allah menghendaki. Bisa saja jarak yang jauh itu menjadi dekat, bisa saja jarak dekat bisa jauh kalau Allah menghendaki. Bisa saja Allah menjadikan rizki yang sedikit tapi cukup, ya, kalau Allah menghendaki bisa. Tapi rizki yang banyak Allah menghendaki tidak cukup juga banyak contohnya. Ya. Orang bayarannya mungkin puluhan juta, mungkin ratusan juta, tapi tidak cukup, itu habis saja, tidak ada. Ya. Buktinya sampai korupsi. Ya. Tapi kadang-kadang orang bayarannya kuli bangunan itu berapa? 30.000 sehari, anaknya 5. Ya, tidak masuk akal, tidak masuk akal. Duh, kok bisa hidup? Bisa hidup dan bahkan punya tabungan. Ada yang bisa haji. Subhanallah, Allah Maha Kuasa, Maha Adil. Kalau orang itu yakin kepada Allah itu enak gitu. Yang penting ikhtiar sah. Nah, kalau Allah menghendaki cukup ya cukup. Tidak pernah khawatir sedikit pun. Jadi walaupun secara akal gimana ya nanti bumi ini kalau manusia makin banyak makin sama. Ya, sekarang aja kan sawah-sawah makin sudah yang dulunya tanami padi-padi ya kan habis jadi bangunnya di ya apa nanti kalau tidak ada tanaman, takut. Allah Maha Kuasa ya. Jadi bisa saja walaupun menjadi tanaman itu mungkin sedikit tapi Allah menjadikan barokah ya. Hasilnya banyak atau mencukupi, atau bisa saja Allah menjadikan barokah dengan cara yang lain, bisa saja. Tidak repot gitu loh kalau Allah menghendaki. Yang penting orang itu yakin kepada Allah gitu loh. Yakin itu makanya segala-galanya gitu loh. Yakin itu segala-galanya gitu. Jadi kita mempelajari ayat-ayat yang seperti ini itu sangat-sangat penting gitu. Sangat penting. Makanya ya, dibandingkan dengan ibadah ini jauh lebih berharga lebih besar keutamaan memikirkan ayat-ayat ini. Ya, ini sengaja kitab yang saya baca ini tidak saya teruskan dulu karena pembahasan itu, dan ini saya anggap sangat penting ya. Jadi kita kutip ayat-ayat dulu, nanti ya kalau sudah saya anggap cukup kita lanjutkan lagi. Barangkali itu mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengarkan ini dapat menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini pulang menghadap kehadirat Allah dalam keadaan sudah punya keyakinan yang sempurna sebagaimana yang diberikan oleh Allah pada orang-orang sholihin yang dicintai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbul.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah min amin. Al-Fatihah.